Untuk selanjutnya yaitu kata sambutan dari Dewan Pembina Lamri yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sugianto. Untuk itu kepada Bapak Sugianto waktu saya serahkan, semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu hijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tuan rumah Bapak Susilo Effendi yang alhamdulillah sudah memberikan kita tempat dan pasuguhan, walaupun hujan-hujan tapi tetap hikmat Pak, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini lebih hikmat dan ada manfaatnya. Kemudian yang saya hormati Ketua Umum Permas Lamri Bapak Sunaryo Salamun yang sudah di tengah-tengah kita, dan yang saya hormati Ketua DPD Permas Lamri Kabupaten Rokan Hilir yang alhamdulillah juga hadir hari ini. Kemudian ada Bapak Dedi selaku Kepala Puskesmas dan langsung jadi sahabat saya karena chemistry-nya sudah nyambung Pak. Kemudian yang saya hormati Ketua Porsa ya, Mas Porsa Pak Rifa Ijin, teruskan Porsanya, kita nyanyi bareng nanti. Siap, gitu kan? Dan seluruh saudara-saudara, sahabat-sahabat dari Permas Lamri yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan kelak diberi syafaatnya, amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang saya hormati, Pak Dedi, hari ini saya kesini sebagai pembina Permas Lamri, tapi ngiras-ngirus saya juga sebagai anggota DPRD Provinsi Riau yang alhamdulillah wilayahnya juga sampai Rokan Hilir, kayak gitu. Jadi intinya Pak, saya tidak banyak bertele-tele lah. Pertama, Pak Didi tadi sudah mendeklarkan, dan insya Allah ayo kita bareng-bareng sengkuyung, kalau orang Jawa kita sengkuyung, bukan cuma yang di sini saja atau yang dikatakan Pak Ketua Pak Naryo tadi. Kita ini sebagai penggerak di seluruh Kabupaten Rokan Hilir. Ayo bareng-bareng. Caranya seperti apa nanti saya kasih tahu caranya, supaya Bapak bergerak dapat duit juga, bukan dari Pak Dedi tadi ya. Ya, saya kasih nanti ini PR Pak Ketua dan teman-teman, dan membesarkan Permas Lamri sekalian. Dan kalau bapak-bapak, saudara-saudara ini nanti memakai teknis yang saya pakai Pak, ini bukan teknis ketika mau kampanye. Kebetulan Pak baru tahu kemarin bahwasanya ini tidak tersosialisasi dengan baik. Kebetulan menterinya juga teman saya, Ibu Ida, kan gitu, dari PKB. Nah nanti saya kasih tahu teknisnya, bagaimana Pak Dedi saya ini bisa di Rokan Hilir ini masif di setiap desa. Bapak nggak perlu minta duit, organisasi dapat duit,
pribadi juga dapat duit. Nah, nanti saya bagi caranya seperti apa, dan kalau bergerak insya Allah semua sejahtera. Nah, itu yang tentang nanti di akhir Pak ya. Tapi yang pertama saya ingin meninggalkan oleh-oleh. Oleh-oleh yang pertama saya ingin yang dari Permas Lamri dulu Pak. Khusus Permas Lamri, saya ingin anaknya yang baru lulus SMA nanti mau kuliah, saya siap mengkuliahkan minimal 2 orang lah ya. Saya akan berikan beasiswa 2 orang nanti bulan 7, bulan 5, bulan 6 ini waktu pendaftaran kuliah di mana. Tolong Pak Ketua dan teman-teman disortir benar siapa yang mau benar kuliah. Nanti kita kasih beasiswa dari provinsi sampai lulus ya, sampai lulus 2 orang. Ini bukan karena saya mau kampanye Pak, terserah milih enggak yang terserah lah, tapi kalau enggak kebacut gitu aja. Gitu aja. Kalau saya tembak langsung aja. Kalau enggak mau berjuang, kalau enggak mau berjuang dengan kami berdua ya kebacut gitu aja, kebacut. Nah itu. Kemudian oleh-oleh yang kedua, tolong ya kan, kalau kemarin saya ada padat karya infrastruktur Pak, mudah-mudahan bisa sampai di sini ya, nggak tahu di mana kemarin, di sini di Bali Jaya. Itu nanti 2023 insya Allah. Kemudian ada tambahan lagi Pak Ketum, ada saya minta 2 desa, jangan di sini semua nggak apa-apa, tapi ada warga Lampung yang di mana nanti dilihat lah, ya kan, entah di desanya Mas Didi, entah desa mana, ada minta 2 desa, 2 titik nanti akan saya kasih pemberdayaan ekonomi Pak, berupa ayam kampung atau ayam petelur, nanti tergantung bagaimana kita berembuk. Jadi nanti supaya kehidupan masyarakat ini 2 kelompok itu, pertama menjaga stunting, yang kedua Pak itu bisa menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Jadi aku minta 2 desa lagi nanti Pak Ketum ya, silakan berkomunikasi 2 desa lagi kalau bisa, di mana monggo. Insya Allah 2023 sudah mulai jalan. Bentuknya padat karya produktif Pak. Jadi nanti kita kasih ayam dan semuanya pelatihannya, nanti kita bawa juga apa itu asosiasinya, jadi bergulir. Alhamdulillah berkah ya. Berkah ada. Jadi alhamdulillah terus. Jadi saya tinggalin itu dulu Pak ya, yang tentang program pemerintah. Kalau Pak Rusmin sudah komplit syaratnya, saya kemarin gedor meja ya insya Allah tembus. Tapi kalau nggak komplit ya mohon maaf Pak Rusmin ya, gitu aja. Betul kata Pak Denji, kalau sudah tua dengan konten dewan nggak ada gunanya Pak, nggak ada gunanya. Kalau saya ini masih muda Pak, gelut nih wani Pak, sebenarnya aku mau Lampung Pak. Iya Pak, saya nggak sombong Pak, Bapak boleh cerita, nggak ada saya bikin rata Riau ini Pak, nggak ada gubernur, nggak ada perusahaan tak bikin rata Pak, nggak ada Chevron, nggak ada BUMN, saya bikin rata Pak. Saya kalau rapat tak bawa pistol Pak, bukan badik Pak. Iya Pak, bener Pak, langsung Pak. Iya. Jadi saya ini kalau berjuang Pak, kalau rapat saya berpistol Pak, aku tak tembak gasnya Pak. Gitu saya Pak. Kenapa? Di kantor itu Pak ibarat kita masuk hutan rimba. Kalau kita nggak kuat Pak, nggak berani, percuma kita ngomong-ngomong perjuangan masyarakat. Tak bisa Pak, apalagi kata Pak Dedi tadi, kalau sudah pensiun jangan gebrak meja Pak, temen yang gebrak meja pingsan Pak. Itu betul logika Pak, logika Pak. Saya umur 32 tahun Pak sudah masuk DPR Pak,
Dan saya Bapak lihat di media itu ya vokal Pak, rata saya bikin Pak. Gubernur saya bikin kartu merah nggak ada Pak, saya sikat semua Pak. Paling pedes saya Pak, nggak di media, nggak di kantor, saya orangnya vokal. Bapak tanya aja Pak Boy, dua itu manusia itu nggak ada takutnya itu, gituin lah. Tanyalah teman-teman yang di provinsi yang dari Rokan Hilir, nanya Sugianto pasti orangnya berani, nggak ada takutnya. Itu demi masyarakat. Nggak cari kaya Pak, saya sudah kaya. Saya sudah kaya duluan Pak. Saya merantau sudah kaya Pak. Merantau nggak punya duit sama. Pertama saya kerja balok Pak di Riau ini Pak. Sama 22 tahun yang lalu. Kalau teman-teman datang ke Rokan Hilir ini, ke Balai Jaya ini karena pengen dapat terang, ya kan? Saya di sini Pak bawanya Pak bawa baju satu ransel Pak, asli saya dari nol Pak. Tapi alhamdulillah saya gigih, ya kan, saya mulai dari kerja balok sampai jadi kontraktor, ya kan, jadi apa saja sudah pernah Pak. Alhamdulillah saya sudah umur 32 ini sudah meniti karir sampai puncak Pak, ya kan. Umur 32 tahun Pak, gaji saya Pak seminggu 1 miliar Pak, zaman waktu itu Pak. Balok itu masih kerja sehari 60.000 Pak. Jadi kontraktor dari semuanya. Di puncaknya Pak, umur saya di 28 tahun Pak, 28, 29 sampai ke 4 tahun itu sudah puncak Pak. Seminggu saya gaji 1 miliar Pak. Duit kayak mandi dulu Pak. Akhirnya Pak, saya diminta oleh tokoh-tokoh masyarakat, Pak nyalon Pak. Saya bilang saya nggak mau, ngapain nyalon, gitu Pak. Akhirnya dipaksa, Bapak cari duit tidak bisa dibawa mati. Kalau Bapak keluarkan duit untuk sodakoh, ya kan, paling kekuatannya sebulan berapa sih Pak, gitu. Tapi kalau Bapak jadi anggota dewan, insya Allah kebijakan yang Bapak bikin, bantuan yang Bapak bikin itu lebih dari duit Bapak dan bisa dinikmati semua orang. Akhirnya saya mikir, saya masuk ke provinsi Pak. Yang saya lawan Pak siapa Pak? Anaknya bupati Pak. Incumbent di provinsi anaknya bupati Siak. Nggak tanggung-tanggung Pak, sudah dia duduk seperti Pak Boy sekarang, dan dia anaknya bupati Arwin Pak. Yang saya lawan Pak. Tadi saya bilang, saya punya duit, gajinya banyak. Bukan duit saya Pak yang untuk mengalahkan dia Pak. 1.000 rupiah pun saya nggak pernah money politik Pak. Jadi jangan kaget kalau teman-teman bantu nanti nggak dapat duit dari saya. Saya tetap jual program. Walaupun waktu itu saya belum jadi Pak. Sama seperti Pak Dedi tadi. Saya tidak pernah yang namanya money politik. Nggak pernah Pak. Periode pertama yang saya kalahkan, walaupun duit saya waktu itu banyak Pak, saya nggak pernah bantu money politik 1.000 rupiah pun Pak. Itu Pak ya, dicatat. Alhamdulillah saya menang. Karena apa? Selama saya jadi, saya berbuat seperti beliau. Selama saya jadi kontraktor, saya berbuat. Dan ini memang masyarakat sudah tahu saya pengen saya dicalonkan waktu itu. Periode kedua Pak tidur saya Pak. Saya tidur periode kedua Pak. Pak Gianto nyalon gitu aja. Nggak kampanye Pak. Suara saya berkali-kali lipat. Kenapa? Periode pertama saya berbuat untuk masyarakat Siak Pelelawan. Setelah itu Pak, inilah saatnya saya melihat pengen bagaimana masyarakat Riau ini mendapat haknya di tingkat pusat. Makanya saya pengen maju ke pusat Pak. Jadi insya Allah itu. Jadi saya tidak akan banyak berjanji yang aneh-aneh Pak. Tapi tolong buktikan. Kalau enggak, Bapak yang punya saudara di Siak, punya saudara di Pelalawan, tanya Pak Sugianto apa yang dia buat. Gitu aja Pak. Bapak lihat di media seperti itu. Nah, ini background saya mengapa saya pengen masyarakat Rokan Hilir ini juga mendapatkan haknya dari pemerintah pusat. Wabil khusus ini teman-teman dari Permas Lamri, saya mendengar miris Pak, saudara-saudara saya, roh saya dari Lampung juga, saya orang desa asli. Jadi saya melihat ini agak miris ketika teman-teman di sini sudah dari tahun 99 sampai sekarang juga seperti ini.
saya tetap akan membuat pola. Kebetulan ketika nanti saya duduk di pusat Pak, itu sudah 4 tahun UUCK Pak, ya kan, kita kan diberi waktu 3 tahun untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini menyelesaikan permasalahan tanah yang ada di seluruh Indonesia, dan paling banyak adalah di Riau Pak. Saya melihat teman-teman kesini awalnya pengen dapat sawit Pak, tapi nggak dapat Pak. Nah, saya melihat ini Pak, saya melihat ini karena yang ngukur kebun, yang ngukur sawitnya perusahaan di Riau ini saya Pak, 2015 Pak. Mana yang legal, mana yang ilegal. Pansus monitoring itu saya Pak. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya itu rekomendasi dari kita. Nah, kita tinggal ngambil ini Pak. Mungkin Pak Rusmin sudah pernah saya ceritakan waktu di rumah itu. Nah, UUCK ini kan dikasih waktu 3 tahun Pak, bayar denda perusahaan. Kalau nanti mereka tidak membayar denda, maka harus dibagikan kepada masyarakat. Masyarakat mana? Kan gitu nanti Pak ya. Makanya nanti yang akan dapat itu adalah organisasi-organisasi. Makanya betul kata Pak Naryo, tolong organisasi Permas ini segera didaftarkan di Kesbangpol yang legal. Nah, saya di sana Pak. Maka saya berharap banyak di teman-teman Rokan Hilir ini supaya benar, ayo berjuang Pak, ayo berjuang Pak. Kalaupun Rokan Hilir nggak milih saya Pak, ya kan, insya Allah saya jadi Pak Rusmin. Tapi mohon maaf, saya juga tidak akan berjuang untuk Rokan Hilir teman-teman ini. Makanya saya berharap banget melihat kronologi Rokan Hilir ini yang di sini khususnya datang pengen dapat apa Pak? Pengen dapat tanah, pengen dapat sawit. Nah, ini ada kesempatan yang saya lihat, ya kan, saya lihat ada kesempatan di 2 tahun setengah lagi lah Pak, itu berakhir UCK yang wajib nanti kita akan operasi seluruh perusahaan di Riau ini. Nah, inilah niat saya. Makanya saya berharap Rokan Hilir ini ayo berjuang untuk saya. Kalau yang lain Pak, saya enggak, karena mereka sudah punya. Kalau yang Rokan Hilir ini saya harap benar-benar teman-teman ini berjuang, ayo, karena nilai perjuangan ini akan saya catat dan menjadi prioritas saya nanti ke depannya. Saya nggak akan gombal ngomong, ya kan, tapi ayo kita buktikan ke depan. Nah, itu tentang niat saya. Jadi simpel saja Pak, caranya seperti apa, ya kan. Kalau untuk nyarikan suara saya 50.000 di Rokan Hilir ini, kalau Bapak semua teman-teman Permas Lamri mau, mudah Pak. Berapa duitnya? Enggak pakai duit. Bapak dapat duit enggak? Dapat. Saya enggak ngasih duit. Permas Lamri dapat kas, yang bekerja dapat duit nanti lewat Mas Jayus. Karena program ini memang saya yang pertama kali membawa, tapi kan nggak mungkin saya yang melaksanakan, tapi yang melaksanakan adalah Pak Naryo dan Mas Jayus. Melalui apa Pak? Simpelnya melalui BPJS Tenaga Kerja. 50.000 Pak Rokan Hilir itu mudah Pak, nyarikan suara saya dan Pak Dedi. Kalau mau kerja, kerjanya dapat duit, bantu suara, kedepannya saya benar-benar fokus di Rokan Hilir, kemudian bantu masyarakat melalui program BPJS Tenaga Kerja. Kalau BPJS Kesehatan, masyarakat sudah pada tahu dan alhamdulillah Pak Dedi sudah melakukan. Nah, yang tenaga kerja ini Pak, masyarakat banyak yang nggak tahu Pak, banyak yang nggak tahu. Manfaatnya luar biasa banyak. Mengapa luar biasa banyak Pak? Sesuai amanat undang-undang yang dikatakan Pak Ketum tadi, kita ini dijamin oleh negara. Bayarnya cuma 16.800 Pak. 16.800 1 bulan. Kira-kira kalau masyarakat tiap desa kita kumpulkan ini nanti berbencar, tiap desa satu ya kan. Bapak ceramah tentang BPJS Tenaga Kerja ini, pasti mereka akan ikut semua Pak. Nggak akan yang nolak, nggak ada yang nolak Pak. Yakin Pak. Karena 16.800 sebungkus rokok Kak, nggak dapat Pak. Manfaatnya apa? Manfaatnya
nolong orang. Kalau kita mau BPJS tenaga kerja Pak Dedi, paling dalam tahun depan, pertengahan tahun Pak, seluruh masyarakat Riau cukup dengan KTP Pak, bisa aktif BPJS-nya. Karena kita ini cuma kurang 680.000 lagi Pak untuk membuat daerah itu menjadi BPJS kesehatan total Pak. Tinggal kurang 680.000 lagi. Kalau sudah tercukupi 680.000, berarti kita yang sudah masuk BPJS dari seluruh masyarakat Riau ini sudah 94%. Kalau sudah 94%, yang ada BPJS nggak ada BPJS Pak, nanti pasti ada orang kampanye itu ya kan, itu ada BPJS tidak ada BPJS kesehatan Pak, pakai KTP Pak, wajib dilayani Pak, wajib dilayani. Dan inilah salah satu bagaimana negara dan provinsi ini memikirkan masyarakatnya. Kebetulan saya di dinas kesehatan Pak, mitra saya, jadi tinggal sedikit lagi lah Pak. Paling banyak saya minta ke dinas, target paling lama pertengahan tahun kita sudah meraih 680.000 lagi untuk supaya penduduk Riau seluruhnya tercover oleh BPJS. Untungnya banyak Pak, saya coba kemarin Pak. Mengapa sekarang masyarakat merasa BPJS itu obatnya murah, obatnya jelek? Salah Pak, paradigma itu salah Pak, salah banget. Karena besok seluruh rumah sakit akan cuman menerima pasien BPJS. Saya buktikan Pak, saya punya duit, saya juga anggota BPJS Kesehatan. Kebetulan seminggu yang lalu Pak, istri saya melahirkan. Saya dari Jakarta sampai sini, istri saya sudah di rumah sakit, ya kan, dilahirkanlah anak saya perempuan, prematur Pak. Istri saya masuk, waktu begitu masuk, saya nggak pakai BPJS Pak, saya nggak pakai emang Pak, saya nggak pakai BPJS saya bayar istri saya itu 4 hari kena 48 juta untuk melahirkan, karena istri saya masuk ke ruang ICU Pak. Nah, setelah istri saya melahirkan, anak saya Pak prematur masuk ruang NICU Pak. Saya tanya, ruang NICU untuk anak kecil ini berapa satu malam? Minimal 9 juta, maksimal 15 juta satu hari Pak, satu hari. Terus saya tanya, bukan aku nggak kuat bayar Pak ya, ini kira-kira anak saya ini di rumah sakit berapa bulan Pak dokter, Bu dokter? Minimal 20 hari, minimal, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, supaya berat badannya 2 kilo ke atas, karena sekarang 1,7 Pak, 1,7. Berarti saya harus engkrang-engkrang Pak, ya kan, harus menyediakan duit kurang lebih 500 juta untuk menyelamatkan anak saya di NICU tadi Pak. Nah, saya tanya lagi, Bu, saya ini anggota BPJS, kira-kira ya kan, ini saya masukkan BPJS anak saya, pelayanannya sama tidak? Tak gituin Pak ya. Apakah saya bayar 15 juta semalam dengan saya BPJS kan itu pelayanannya sama supaya anak saya selamat? Sama Pak, perlakuannya sama, nggak beda. Itu Pak ya. Ya udah, saya urus Pak. Jadi istri saya bayar umum, anak saya masukkan BPJS. Baru lahir nih Pak, belum punya BPJS. Saya urus ya kan, saya daftarkan ya kan, terus dapat BPJS. Alhamdulillah sampai sekarang sudah masuk BPJS. Jadi saya nggak mikir lagi biaya lagi Pak. Jadi mulai masuk sampai nanti pulang anak saya ditanggung BPJS. Dan perawatannya sama Pak. Nah kalau saya bayar, kalau saya buat bayar Pak. Kalau yang anaknya Pak Rusmin tadi kira-kira Pak, saya inilah untuk ketua ini sebagai contoh. Anak istrinya Pak Rusmin melahirkan, anaknya prematur, suruh bayar 500 juta Pak. Kira-kira Pak mendem lah Pak, tenggen Pak, entah alas entah rumah.
so didol sekolahnya Pak, ya kan gitu. Kalau enggak mungkin cabut anaknya kan, mati anak kita Pak. Jadi itu untungnya BPJS. Nah ini yang saya bilang, nanti kita 94% semuanya kita akan ter BPJS semua Pak. Tolong nanti kalau jadi tetap itu ditahankan Pak ya. Nah itu. Nah kembali lagi kepada laptop BPJS tenaga kerja yang hari ini masyarakat sangat awam. Sementara itu menjadi jaminan negara. Ini sebenarnya tugas Mas Jayus. Saya ini ngomong seperti ini supaya Bapak nanti bisa niru omongan saya ngomong pada masyarakat. BPJS tenaga kerja itu beda dengan BPJS kesehatan. Nah, saya kemarin marahnya itu Pak, mengapa BPJS tidak sosialisasi ke masyarakat? Gitu Pak, nggak sosialisasi. Karena nggak sosialisasi, akhirnya masyarakat banyak yang nggak tahu Pak. Untungnya luar biasa Pak, bayarnya 16.800 satu bulan Pak. Dan tidak harus satu keluarga ikut. Kalau bisa dua ya alhamdulillah, kalau satu ya satu, nggak masalah. Nggak seperti BPJS kesehatan. Manfaatnya apa? Manfaatnya Pak, nggak akan bisa kita ngomong manfaatnya, kita balas manfaatnya. Manfaatnya Pak, meninggal dapat duit 48 juta, 42 juta. Kalau Bapak nabung 16.800 itu butuh berapa tahun Pak Ketum? 250 bulan, 2.500 bulan, 208 tahun. Umurnya kita ada nggak 208 tahun? Nggak ada kan? Nggak ada. Sampai nanti sampai ceritanya seperti itu aja. Contoh ya kan, dia nggak sakit, dia masuk umur 40 tahun, mati umur 65 tahun, dia baru bayar 25 tahun. 25 tahun kalau 16.800 setahun cuman 200.000 Pak. Berarti cuman bayar 5 juta. Di umur dia 65 tahun matilah Bapak itu tanpa sakit. Tanpa sakit Pak, yang mati tanpa sakit itu dapat 42 juta. Untung apa rugi Pak? Untung Pak. Inilah jaminan negara yang sekarang masyarakat tidak banyak tahu Pak. Nah, bayarnya 5 juta, baliknya 42 juta. Ini seandainya tidak sakit. Nah, kalau sakit ini tolong disimak nanti teman-teman ini untuk ngomong ke masyarakat lain sambil nyarikan suara, gitu Pak ya. Ya betul Pak ini Pak, harus gitu Pak. Karena apa? Untuk 50.000 kalau kita kerja gampang. Kalau Bapak ceramah satu desa seperti ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu mau ikut nggak? Pasti bilang ikut semuanya. Karena apa? Manfaatnya Pak, ini seluruh pekerja yang tidak dibiayai oleh perusahaan. Contohnya tukang dodos, tukang meruning, guru ngaji, ya kan, tukang pecel lele, tukang dodol jamu, semua profesi di cover Pak. Tulis aja apa profesi ini, tukang ngarit, ya kan, tukang ke sawah, tukang jualan di pasar, tukang ojek, semua tercover. Yang penting dia tidak dapat gaji dari perusahaan yang dibiayai BPJS tenaga kerjanya. Begitu dia keluar rumah Pak, waktu ke rumah, tentunya Pak Rusmin, tukang di situ tukang dodos, arep mangkat neng sawitan, dodos bekerja. Metu rumah tabrak motor, yes, tabrak motor Pak, orang mati Pak, gak mati. Otomatis tercover nggak BPJS kesehatan Pak? Tidak Pak ya, tidak, nggak tercover Pak, mau ditabrak motor. Tapi Pak Rusmin mau berangkat ke Kapling. Ini contoh dari rumah, keluar rumah aja Pak. Nah Bapak masuk rumah sakit, ceklek sikilnya Pak, remuk Pak, remuk sikilnya, udah patah remuk, entah duit piro. Sampai bilang itu aja, pasti di atas 100 juta, pasti di atas 150 juta, belum lagi ngambil pennya lagi, kan gitu. Kalau kita mengandalkan BPJS kesehatan saja, ini nggak di cover. Otomatis kalau yang nggak punya pasti jual Pak. Jual apa? Jual kebun sawit, jual sapi, jual semuanya. Nanti Bapak ceritanya seperti ini ke masyarakat. Nah itu Pak di cover 100% Pak, tidak bayar Pak. Pak Rusmin sakitnya 5 bulan, delalah 5 bulan Pak. Pak Rusmin dapat gaji 1 bulan 1 juta.
sudah diobatkan gratis, ya kan, itu dapat gaji 1 bulan 1 juta. Itulah Pak jaminannya. Nah ini yang bapak-bapak nanti ngomong ke masyarakat. Selain bantu masyarakat, kita nanti dapat di akhirnya nanti. Kira-kira masyarakat digituin mau nggak Pak? Dan itu kontak, nggak ada kelas 1, 2 Pak. Itu langsung kelas nomor bagus semua. Nggak ada 1, 2, 3, nggak ada. Cuma 16.800. Nah itu nanti bapak ceramahnya seperti itu ke masyarakat. Dapat kartu Pak, kartu BPJS, meninggal. Nah terus seandainya Pak Rusmin sudah 3 tahun ikut BPJS itu, anak Pak Rusmin delalah bar tabrakan ninggal, delalah ini Pak Amit Pak. Pak Rusmin punya anak SD sama SD 2 orang, anaknya SD semua. Itu dibiayai Pak sampai S1 Pak, sampai S1 2 orang Pak. Jadi negara mengcover, dibiayai anaknya S1 dari mulai SD sampai S1 2 orang. Kalau Pak Rusmin ikut suami istri, ya kan, berarti Pak Rusmin punya hak kalau anaknya 4-4-nya dikuliahin sampai S1 gratis senilai 174 juta satu anak Pak. Jadi dihitung dari SD sampai S1 itu 174 juta. Nah meninggal dapat 48 juta karena kecelakaan, meninggal karena nggak sakit tiba-tiba meninggal dapat. Kalau kesehatan kan nggak dapat Pak. Kira-kira masyarakat mau nggak digituin? Pasti mau Pak, karena saya sudah sosialisasi kemana-mana. Ketika ngomong ini udah tahu belum, dan mereka mau Pak. Karena apa? 16.800 Pak. Hah? 1 bulan iya, 1 kartu cuma 16.800. Nah terus setelah itu Pak, contohnya yang sudah ada sekarang Pak, ada di Pekanbaru, namanya Mas Pratino di Eka Hospital. Sudah 6 tahun Pak. 6 tahun itu habisnya 8 miliar Pak. Karena nek wong tanggung-tanggung lah Pak, perantek kabeh gitu Pak, habis semuanya. Ini gratis Pak, bayarnya 16.800. Makanya tadi orang kan selalu ngomong susah gak ngurusnya, enggak. Begitu Bapak punya kartu masuk ke rumah sakit langsung dibiayai semuanya. Paham Pak nggih? Itu nanti kira-kira Bapak ceritanya ke masyarakat. Ini saya menceritakan Bapak sebagai perwakilan omongan saya ke masyarakat, cara ngajak ngerayunya masyarakat supaya ikut BPJS. Dihitung-hitung Pak, nggak kubuk Pak negara. Nah kemudian saya harapkan Permas Lamri ini menjadi andil bagian, menjadi salah satu agennya BPJS tenaga kerja tadi. Nah nanti saya bilang, kalau dudukan saya untungnya banyak sama Pak Dedi Pak. Nyarikan suara kalau serius gampang. Entuk duit, entuk. Pak Jayus berapa satu kali masuk orang kalau untuk agen? 10.000. Bayangkan Pak, ini ada 50 orang, 50 orang, 1 orang masuk 1 desa, ya kan? Masuk 1 orang masuk 1 desa. 1 desa kalau ada 1.000 kakak, ya kan? Pasti ikut semuanya. Kalau Bapak ceramahnya sama seperti saya, Pak Dedi ya, nanti dibina ya. Nah, berarti 1.000. Kalau 50 orang 50.000. Kira-kira, ya kan? Kira-kira Pak Dedi jadi saya juga tambahan suara. Gimana? Nah, 50.000 dikali 10.000, 500 juta. Bukan apa Pak? 500 itu haknya bapak-bapak yang menjadi agen. Bukan 500 juta saja Pak. Maka dibilang Bapak kerja untuk kemanusiaan, ya kan, bantu orang mengenalkan itu, haknya jelas. Kemudian sambil kampanye Pak Dedi, kampanye saya, karena yang bawa program ini saya, itu Pak, Bapak dapat 500 juta. 500 juta dibagi 50 orang, itu kan banyak Pak. Setiap bulannya dari iuran 16.800, Bapak dapat berapa Pak? 15%. 15,5%. 15. Perisai itu nggak motong mereka. Nggak motong mereka. 15% dari iuran. Berarti
kalau Permas Lamri itu mempunyai anggota BPJS 50.000, berarti sebulan kalau 15% dari 50.000 orang itu Pak 123 juta setiap bulan selama 2 tahun Pak. Lah kira-kira Pak Rusmin kalau serius ini digarap Pak, banyak kan manfaatnya? Enggak Pak, Naryo tadi ngomong 400 juta kecil Pak, itu tadi 500 juta di tangan, jelas pondok dari sekretariat lalu tingkat Pak ini nyata Pak, kalau nggak percaya langsung praktekkan. Nanti Mas Jayus tolong demo satu langsung daftar ya kan, nanti yang daftar Mas Tri lah, Mas Tri daftarkan si Mas Jayus kan, langsung caranya sekalian biar enak, biar ada manfaatnya hari ini di sini. Setiap bulan ada duit 123 juta kalau 50.000 saja Pak, 50.000 orang penduduk Rohil ada 450.000. Kira-kira ini kan di mata Pak, semua kena Pak, bukan cuma bantu kami berdua. Berarti Bapak nggak perlu jaluk Pak, jaluk duit minyak nggak perlu Pak. Pak Rusmin nggak perlu izin Pak, karena apa? Bapak jalan dapat 100 orang jelas 1 juta. Kalau masuk desa ceramahnya seperti saya Pak, saya jamin Pak, satu desa itu ikut semua Pak. Karena apa? Nggak ada ruginya Pak. Bapak, Ibu, kalau suami Ibu ngerokok sehari berapa? Rata-rata 2 bungkus, betul nggak? 2 bungkus. Salam 1 bulan 2 bungkus, ngitungnya yang 2 hari. 2 hari itu bojomu kelonono Bu, setengah hari, sebulan sekali. Aturan jangan rokok sebungkus, karena mbok keloni setengah hari kan nggak ngerokok sebungkus. Kalau nggak ngerokok sebungkus, yang sebungkus ini disisikan untuk bayar BPJS. Simpel kok. Kelonono bojomu setengah hari Pak. Nek kelonon kan itu bahasa guyonnya gitu. Kalau kelonon kan nggak ngerokok Pak. Dirokok. Nah, nek nggak ngerokok berarti dalam sebulan cukup ya kan, 2 hari aturan 4 bungkus, karena setengah hari dikeloni malah 3 bungkus, ditokne jatah tetap 4 bungkus, yang sebungkus untuk bayar BPJS Pak. Manfaatnya besar Pak. Itu cara kita ngomong ke masyarakat. Jadi itu kira-kira Pak ya, kalau masuk akal ayo kita jalani. Untuk organisasi dapat ya kan, bulanannya dapat. Jadi setiap bulan Pak sudah kalau 50.000 satu ini. Kalau saya Pak, kalau mau ceramah seperti ini, saya 50 hari aja lah, nggak usah banyak orang. Saya masuk ke desa-desa, 50 desa aja Pak, ceramahnya seperti ini. Karena saya sudah menceramahkan di daerah lain. Tak tanya, Bapak tahu BPJS Kesehatan? Tahu. BPJS Tenaga Kerja? Tidak. Kita tak kasih tahu manfaatnya, pasti loh Pak, kok nggak kembien Pak, gitu loh, kok nggak kembien? Kenapa? Nggak ada, mereka itu rugi, nggak ada. Ikut 20 tahun, cuma 4 juta Pak, baliknya 42 juta, mati itu pasti tak Pak ya? Pasti mati, sakit total nggak sakit, nggak kecelakaan kerja, tapi mati pasti. Nah itu tadi Pak, jadi mohon ini nanti secara serius Pak Jayus, jadi supaya apa? Supaya ini benar-benar kita jalankan Pak Dedi. Kita jalankan di seluruh Rohil. Ini yang maksud saya, bantu kami tanpa apa? Tanpa harus minta duit bensin. Secara organisasi silahkan nanti ngitungnya untuk organisasi berapa persen. Pasti yang kerja jalan itu pasti butuh butuh untuk penghasilan kan ya. Nah setiap bulannya gitu juga ditentukan untuk organisasi berapa persen tiap bulannya. Jadi kan tuh ngalir masuk ke rekening masing-masing Pak. Organisasi hidup, kehidupan kita hidup, kita bantu orang, bantu saya, bantu Pak Dedi. Kedepannya saya akan bantu ke bapak-bapak sekalian. Paham kan Pak? Kira-kira inilah tawaran saya oleh saya. Nah, kemudian yang tidak mampu, benar-benar nggak mampu Pak, itu silahkan dalam 10 hari ini DPD dari Rokan Hilir, saya nggak batas berapa lah, silahkan warga yang masuk DTKS ya kan, yang masuk DTKS tolong diberikan ke ketum
nanti akan saya daftarkan, yang akan bayar adalah pemerintah Provinsi Riau lewat pokir saya. Itu. Tapi kalau yang itu bapak-bapak nggak dapat fee, itu karena program pemerintah. Tapi rata-rata Pak, masyarakat nggak perlu digratiskan kok Pak. Kalau 16.800, karena saya tes kis di Siak. Kalau disuruh Bapak masuk data DTKS enggak, mereka malah takut. Bener enggak ini saya didaftarkan gitu loh Pak. Nah nanti dibayar lagi enggak. Jadi mereka rata-rata malah pengen mandiri karena tahu manfaatnya. Jadi kalau memang benar-benar ada yang mau dibayarkan masuk DTKS, silahkan masukkan dalam 10 hari depan ini, saya akan entrikan untuk dibayar oleh pemerintah. Tapi ini yang masuk data DTKS Pak Dedi. Nanti tolong Pak Dedi dipertajam lah ya. Jadi ini dari saya. Jadi kalaupun nanti datang bawa kalender, ya kan, sekalian kan enak, bawa Pak Dedi ya kan. Nanti ada kartu nama saya ya kan, sambil mengenalkan, sambil ngerayu. Tapi harapan saya begitu daftar Pak, begitu daftar langsung di upload. Takutnya gini Pak Rusmin daftar ya kan lewat Mas Sairin. Pak Mas Sairin ini contoh aja. Begitu sampean daftar, Mas Sairin ini kakek ngobrol kan di kopi ini. Jadi begitu daftar langsung dimasukkan ke BPJS, ke sistem. Kalau nggak gitu, takutnya asik ngobrol, kelompokan kopi, Pak Sairin balik metu nih Pak Rusmin. Akeh balik ngelangkah teko ngarep omah, teko dalan lah. Ya kan 5 menit, Pak Rusmin mati. Iya, delalah iki Pak. Iki Pak delalah Pak. Ini contoh Pak ya. Pak Rusmin karena sudah daftar, ya kan, wajib dapat 42 juta walaupun 1 jam, walaupun 5 menit. Tetapi petugasnya ini harus tahu itu. Makanya begitu ngobrol wis oke, kopinya diombe untuk menadem, langsung daftarkan, ya kan, bayarnya dicekel kita yang punya rekening langsung daftarkan, biut, nanti Bapak sudah terdaftar. Di detik ini Pak Rusmin sudah terdaftar, di jam ini Pak Rusmin meninggal, berarti Pak Rusmin berhak mendapatkan 42 juta. Ya, itu yang harus dipahami, ini harus ketepatan Pak. Nah, nanti yang nyerahkan siapa? Yang nyerahkan bapak-bapak juga. Saya juga bisa, Pak Dedi juga bisa, dan bapak-bapak. Kira-kira satu desa ini Bapak masukin ada yang mati 2 sebulan. Nah, bukan satu desa begitu daftar ada yang mati 2. Selama ini orang itu mati dapat duit nggak dapat Pak. Begitu masuk BPJS mereka dapat 42 juta. Kita serahkan Pak bareng-bareng duit 42 juta itu, nggak susah, langsung masuk ke rekening ahli waris. Kira-kira nama Bapak baik tidak di masyarakat? Baik kan Pak ya? Sesuatu hal membantu orang itu baik, makanya kan baik di masyarakat ya kan, baik di kita, dan berguna untuk saya dan Pak Dedi. Ini cara jitu Pak, dan masyarakat rata-rata nggak tahu Pak. Ini nggak usah ngomong kita kampanye Pak. Kalau ada yang mati satu kita nyerahkan, gara-gara Bapak itu ya kan. Nanti taruh satu desa itu yang ikut baru 100 orang, masih ada 2.000 orang yang nggak ikut. Begitu kita serahkan Pak bantuan 42 juta Pak, capek Pak, genduduk Pak, pasti itu Pak, pasti kita udah ngalami itu. Jadi ini yang tidak diketahui masyarakat. Jadi secara kita bantu masyarakat kita Pak, kita ini dapat nama itu, bantu Pak Dedi, bantu saya juga insya Allah hasil kan. Kemudian untuk kantong kita sendiri juga dapat, untuk organisasi juga dapat, jadi nggak ada ruginya. Yang jelas kemanusiaan itu kalau kita jalani dengan ikhlas Pak, nunut kabeh lah Pak, dapat semuanya. Jadi nggak perlu kita jadi ini harus ini, yang penting kalau kita ikhlas mudah-mudahan ini menjadi amal baik kita semuanya. Mungkin itu paham, betul Pak? Paham ya? Paham. Mungkin itu dari saya, ya kan? Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.